Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Bagus Arianto dari Teknik Sipil Untirta, dan sekarang saya akan membahas tentang kesetimbangan kimia. Sebelumnya, apa sih kesetimbangan kimia itu? Kesetimbangan kimia adalah keadaan saat kedua reaktan dan produk hadir dalam konsentrasi yang tidak memiliki kecenderungan lebih lanjut untuk berubah seiring berjalannya waktu. Karena saya mendapatkan part 2, maka materi yang akan saya bahas yang pertama, the reaction quotient atau hasil bagi reaksi, hubungan antara Kc dan Ki, faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan, dan yang terakhir, aplikasi reaksi kesetimbangan di bidang industri. Nah, sekarang pertama, hasil bagi reaksi atau the reaction quotient adalah jumlah yang menyediakan pengukuran jumlah relatif produk dan reaktan yang ada dalam campuran reaksi untuk reaksi dengan stoikiometri keseluruhan yang didefinisikan dengan baik pada titik waktu tertentu. Kita dapat menentukan arah reaksi dengan menghitung hasil bagi reaksi. Hasil bagi reaksi atau biasa disimbolkan dengan Ki mempunyai reaksi umum sebagai berikut. Ini ada reaksinya. Untuk yang ke arah kiri ini berperan sebagai reaktan, yang ke arah kanan ini sebagai produk. Untuk yang huruf-huruf kecil ini merupakan koefisien dan yang besar merupakan zat atau senyawanya. Rumusnya adalah Ki sama dengan molaritas produk dipangkatkan dengan koefisien si produk tersebut per molaritas reaktan dipangkatkan dengan koefisien si zat reaktan tersebut. Nah, di sini ada contoh soal. Ada H2 ditambah I2 menghasilkan 2HI. 2HI terurai menjadi H2 tambah I2. Nah, jadi yang berperan sebagai reaktan itu H2 tambah I2 karena dia mula-mula berada di tempat reaksi dan menghasilkan 2HI atau si 2HI ini merupakan produk. Nah, pada temperatur 430 derajat Celcius, tetapan kesetimbangan atau Kc pada reaksi di atas adalah 54. Tentukanlah arah reaksinya. Sini ada molaritas zat H2-nya sebesar 4,35 kali 10 pangkat min 3 M, molaritas I2-nya sebesar 3,97 kali 10 pangkat min 1 M, dan molaritas HI-nya sebesar 9,83 kali 10 pangkat min 2 M. Penyelesaiannya, Ki sama dengan HI dipangkatkan dengan 2. Molaritas HI pangkatan 2. Kenapa dipangkatkan 2? Karena HI ini mempunyai koefisien 2. Per molaritas H2 dikali molaritas I2. Kenapa nggak ada pangkatnya? Karena koefisiennya cuma ada 1. Dimasukin angkanya, hasilnya 5,6. Karena nilai Ki lebih kecil daripada Kc, maka reaksi tersebut bukan dalam keadaan setimbang, dan reaksi akan berlangsung ke arah pembentukan produk. Maksudnya apa nih? Ki lebih kecil daripada Kc. Nah, kita lanjut ke hubungan antara Kc dan Ki. Hasil bagi reaksi atau Ki memiliki bentuk yang sama dengan tetapan kesetimbangan atau Kc. Perbedaannya ialah Ki berlaku untuk semua jenis konsentrasi pada kondisi apa saja, bukan hanya konsentrasi pada saat kesetimbangan. Setiap tahap dengan konsentrasi tertentu dapat dihitung nilai Ki-nya. Dengan membandingkan nilai Kc dengan Ki, kita dapat menentukan arah reaksi tersebut. Di sini ada 3 perbandingan. Yang pertama ada Ki sama dengan Kc, artinya reaksi dalam keadaan kesetimbangan. Yang kedua ada Ki lebih kecil daripada Kc, artinya reaksi akan berlangsung dari arah kiri ke kanan atau pembentukan produk hingga mencapai kesetimbangan. Jadi dari arah kiri ke kanan itu dari arah reaktan ke arah produk. Nah, yang ketiga ada Ki lebih besar daripada Kc, artinya reaksi akan berlangsung dari arah kanan ke kiri atau pembentukan reaktan hingga mencapai kesetimbangan. Jadi arahnya itu dari produk ke reaktan. Nah, sekarang lanjut ke poin berikutnya. Hubungan antara Kc dan Ki udah. Karena yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Ada 4. Yang pertama, konsentrasi. Jika konsentrasi diperbesar, kesetimbangan akan bergeser dari arah zat yang konsentrasinya diperbesar menuju konsentrasi yang lebih kecil. Sebaliknya, jika konsentrasi diperkecil,
kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang konsentrasinya diperkecil. Dapat disimpulkan bahwa kesetimbangan akan menuju ke arah yang konsentrasinya lebih kecil. Perubahan konsentrasi tidak mengakibatkan perubahan harga K. Kedua, ada suhu. Perubahan suhu berpengaruh pada kesetimbangan eksoterm dan endoterm. Eksoterm itu zat yang menghasilkan energi atau kalor, sedangkan endoterm itu zat yang membutuhkan energi atau kalor. Kenaikan suhu mengakibatkan kesetimbangan bergeser ke arah endoterm. Sebaliknya, penurunan suhu akan mengakibatkan kesetimbangan bergeser ke arah eksoterm. Jadi kalau suhu naik, kesetimbangannya geser ke endoterm. Kalau suhunya turun, kesetimbangannya geser ke eksoterm. Perubahan suhu juga mengakibatkan perubahan pada harga K. Di reaksi endoterm, suhu naik mengakibatkan harga K semakin besar, sedangkan suhunya turun mengakibatkan harga K semakin kecil. Di reaksi eksoterm, suhu naik mengakibatkan harga K semakin kecil, sedangkan penurunan suhu mengakibatkan harga K semakin besar. Yang ketiga, ada volume dan tekanan. Pengaruh tekanan berkebalikan dengan pengaruh volume. Tekanan diperbesar, maka volume akan mengecil dan kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah zat yang koefisiennya lebih kecil. Sebaliknya, jika tekanan diperkecil, maka volume akan membesar dan kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang jumlah koefisiennya lebih besar. Perubahan tekanan dan volume tidak mengakibatkan perubahan harga K. Saya adalah katalis. Katalis merupakan zat yang ditambahkan dalam larutan untuk mempercepat laju reaksinya. Penambahan katalis tidak akan mempengaruhi kesetimbangan. Hal ini karena katalis hanya mempercepat tercapai kesetimbangan saja. Sekarang ada contoh soalnya. Tidak ada reaksi N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3 ditambah 92 kJ. Nah, sekarang saya coba satu-satu. N2 tambah 3H2 ini merupakan reaktan. Dan 2NH3 tambah 92 kJ ini merupakan produk. Sekarang tentukan arah pergeseran reaksi jika 1. Penambahan 1 mol NH3. NH3-nya ditambah 1 mol. Jadi misalkan ini ibaratnya timbangan, anggap aja lurus. Nah, di sebelah kiri ini reaktan, sebelah kanan produk. Nah, penambahan 1 mol NH3. NH3 ada di produk, berarti produknya makin bertambah, jadi beratnya ke arah kanan. Nah, seimbang gimana? Molnya bergeser ke arah 3H2 atau N2-nya. Jadi, arah pergeseran reaksinya ke arah kiri. Nah, sekarang penambahan 2 mol N2. N2 di mana? Di reaktan. Nah, berarti aja lurus. Nah, karena N2 yang ditambah, berarti otomatis beban yang di kiri lebih berat. Nah, biar seimbang gimana? Si mol N2-nya ini disalurkan atau dipindahkan ke 2NH3. Jadi, arah pergeseran reaksinya ke kanan. Kanan di sini ke kiri. Sekarang yang ketiga, volume diperbesar. Tadi di tekanan dan volume, kalau volume diperbesar, otomatis tekanan diperkecil. Berarti, kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisiennya lebih besar. Sekarang coba perhatikan, di sini koefisiennya ada 1, sini ada 3, ditambah jadi 4. Di sini ada 2 doang. Nah, tadi saya bilang akan bergeser ke arah jumlah zat yang koefisiennya lebih besar. Yang lebih besar di mana? Di daerah reaktan. Berarti arah pergeseran reaksinya ke kiri. Sekarang tekanan diperbesar. Tekanan diperbesar berarti volume mengecil. Berarti arah pergeserannya ke arah zat yang koefisiennya lebih kecil. Di sini 4, di sini 2. Kecilan 2. Berarti arah pergeseran reaksinya ke kanan.
Tuh. Sekarang suhu diturunkan. Penurunan suhu akan mengakibatkan kesetimbangan bergeser ke arah eksoterm. Eksoterm itu yang tadi saya jelaskan, zat yang menghasilkan energi atau kalor. Nah, di sini di daerah produk terdapat energi atau kalor sebesar 92 kJ. Berarti ini bisa dikatakan exotherm. Sedangkan ini merupakan endotherm. Suhu diturunkan, berarti otomatis arah pergeserannya ke arah reaksi exotherm. Berarti arahnya ke kanan. Jadi penambahan 1 mol NH3 arah pergeseran reaksinya ke kiri, penambahan 2 mol N2 pergeserannya ke kanan, volume diperbesar, pergeserannya ke kiri, tekanan diperbesar, arah pergeseran reaksinya ke kanan, suhu diturunkan, arah pergeseran reaksinya ke kanan. Berarti di sini K, ini tadi K, sekarang selanjutnya ada terakhir, yaitu aplikasi reaksi kesetimbangan di bidang industri. Salah satu proses yang sangat berguna dalam industri kimia adalah proses Haber. Itu sintesis gas amonia dari gas nitrogen dan gas hidrogen. Reaksi kimia yang terjadi dalam proses Haber tersebut adalah sebagai berikut. Ini N2, gas nitrogen ditambah 3H2, ini gas hidrogen menghasilkan 2NH3 atau gas amonia. Nah, reaksi kimia tersebut menunjukkan bahwa gas hidrogen dan gas nitrogen bereaksi untuk menghasilkan gas amonia. Dan hal ini akan terus berlangsung sampai salah satu atau kedua reaktannya habis. Tetapi sesungguhnya hal ini tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Reaksi ini dilakukan dalam ruangan tertutup, sebab reaktan maupun produk sama-sama berbentuk gas. Gas nitrogen dan gas hidrogen akan bereaksi membentuk gas amonia. Namun, sebagian dari gas amonia tersebut akan segera terurai kembali menjadi gas nitrogen dan gas hidrogen. Persamaan reaksinya sebagai berikut. Ini 2NH3 gas amonia, itu gas amonia, terurai kembali jadi N2 gas nitrogen ditambah 3H2 gas hidrogen. Oleh sebab itu, di dalam ruangan tertutup tersebut sesungguhnya terjadi dua reaksi yang saling berlawanan, yaitu gas nitrogen dan gas hidrogen bergabung menghasilkan gas amonia, dan gas amonia terurai menghasilkan gas nitrogen dan gas hidrogen. Kedua reaksi tersebut dapat dituliskan secara bersamaan dengan menggunakan dua mata anak panah sebagai berikut. Nah, jadi ini N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. 2NH3 terurai kembali menjadi 3H2 ditambah N2. Tuh. Gas nitrogen dan gas hidrogen diletakkan di sisi kiri karena bahan itulah yang mula-mula dimasukkan ke dalam tempat reaksi. Berarti N2 ditambah 3H2 ini merupakan reaktan dan 2NH3 merupakan produk. Kedua reaksi tersebut terjadi dengan kecepatan yang berbeda. Namun, cepat atau lambat, kecepatan kedua reaksi tersebut akan sama dan jumlah relatif dari gas nitrogen, gas hidrogen, dan gas amonia menjadi tetap atau konstan. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.